Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar? Sehat? Ya, itu yang saya harapkan. Di siang-siang seperti ini memang jam-jam rawan ya. Tapi mudah-mudahan pertemuan kali ini memberi makna bagi kita semua. Saya ingin menjadi orang yang istimewa di hadapan Bapak dan Ibu. Orang yang istimewa bagi saya adalah orang yang bisa berbagi kebahagiaan dengan makhluk hidup di sekitarnya. Dan bukan orang yang bisa terbang, karena burung juga bisa terbang. Kita tentu tidak mau disamakan dengan burung. Kehadiran saya bisa membuat ibu bapak bahagia dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat ibu terima dan mudah-mudahan itu juga membuat saya menjadi bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, Bapak dan Ibu, mata pelatihan kita pada hari ini adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Saya akan menyampaikan strategi pembelajaran etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Mohon izin, saya sama dengan Bapak dan Ibu, izin duduk dulu. Ya. Oke, deskripsi singkat dari mata pelatihan kita ini adalah membekali peserta agar mampu memahami dan mengaktualisasikan moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Indikator hasil belajarnya setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan, menjelaskan tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila, kemudian menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN. Terakhir, menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Setelah itu, tujuan hasil pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami substansi dan konsepsi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Ada materi pokok dan submateri pokok dalam pelatihan ini. Yang pertama, bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, yaitu sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN. Kita akan bicarakan tentang Amtenar. Bapak dan Ibu nanti akan mengenal apa itu yang dimaksud dengan Amtenar, pegawai negeri pada zaman kolonial. Kemudian submateri pokok berikutnya, aksi mogok Amtenar, bicara tentang krisis ekonomi tahun 1929 dan unjuk rasa Amtenar pada tahun 1932. Kemudian derita kaum pribumi. Banyak pegawai-pegawai kolonial Belanda yang dipecat sehingga menjadi pengangguran dan mereka rela dibui asal dapat makan. Setelah itu submateri pokok berikutnya adalah merdeka dan bernegara. Keberagaman dan latar belakang pendidikan perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mengenal dalam perumusan itu ada Bung Hatta, ada Bung Karno tentu saja, kemudian ada A.A. Maramis, ada Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Agus Salim. Mereka berlatar belakang pendidikan yang berbeda, bahkan suku bangsa yang berbeda. Namun bersatu padu mencurahkan pikiran demi bangsa dan negara. Ya, bagaimana tentang kita? Materi pokok berikutnya adalah nilai-nilai sejarah dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Di sini submateri pokoknya, bela negara dalam konstitusi. Kita tidak memungkiri stigma masyarakat bahwasanya jika bela negara mengangkat senjata. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, wajib militer, mengabdi sebagai prajurit, dan ini kita nih Bapak dan Ibu, termasuk saya, mengabdi sesuai dengan profesi. Laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang paling penting. Kemudian teladan dan bela negara. Kita harus mengenal sikap teladan tokoh-tokoh dengan semangat patriotismenya. Misalnya Safruddin Prawira Negara yang pernah menjadi presiden PDRI, ya, pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Bagaimana dia berjuang supaya negara ini tidak dikatakan kosong pemerintahan karena Yogyakarta diserang Belanda. Kemudian sikap nasionalisme oleh warga keturunan. Kita mengenal H.S. Dillon, warga keturunan Sikh ya India, namun lebih Indonesia dari Indonesia karena dia sangat peduli dengan nasib petani dan HAM. Juga ada Ijon Jambi, bekas tentara sekutu yang menjadi Bapak Kopassus. Ya,
menikah dengan wanita Sunda. Oke, nah berikutnya metode penyajian yang pertama dan kedua ini tadi kita lakukan dengan penyajian materi, tanya jawab, dan pemutaran film pendek. Selanjutnya materi pokok yang berikutnya yang ketiga adalah tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta jiwa, semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 submateri pokoknya, yaitu tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian visi negara, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, juga Pancasila sebagai jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Bapak dan Ibu nanti kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, bicara tentang tujuan negara dan berikutnya. Bicara tentang tujuan negara, visi negara, itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan kedua. Saya ingin tanya, ada yang hafal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kalau ada Bapak dan Ibu yang hafal, saya akan memberikan buku yang sangat bagus. Hairil Anwar, Hidup 1000 Tahun Lagi. Buku baru, ya, di dalamnya juga bisa mencerahkan kita, bisa menyemangati kita. Silakan, Bapak. Iya. Nggak hafal nggak apa-apa, Pak. Ibu, Bapak yang di belakang? Oke, kalau gitu kita simpan dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, Bung Karno tentang tujuan ini pernah mengatakan dalam satu pidatonya, arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memikirkan atau jika konsepsi cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam bangsa kita ini. Kemudian materi pokok berikutnya konsep etika, akuntabilitas, dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas dan fungsi ASN. Ini kita bicara tentang definisi. Apa yang dimaksud dengan etika? Ya, kemudian apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dan berikutnya apa yang dimaksud dengan integritas. Etika sudah tahu Bapak dan Ibu, berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal, bahkan kandang, juga bisa bermakna sikap, perilaku, watak, ya, kemudian tata susila, akhlak yang lebih tinggi lagi. Kemudian akuntabilitas ini adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi, jika etika kita sudah baik, akuntabilitas kita sudah baik, maka integritas kita juga bisa terjamin dengan baik. Metode penyajian materi pokok dan submateri pokok ini adalah dengan penyajian materi, tanya jawab, dan curah pendapat. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu tentang kepemimpinan Pancasila. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan Pancasila? Ya, terima kasih. Pemimpin yang Pancasila, ya betul. Iya, benar. Yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Ada 45 butir Pancasila. Nah ini lagi, saya tantang lagi. Ada yang hafal 45 butir Pancasila? Kalau ada yang hafal, saya berikan buku ini. Masih ada beberapa. Ya, ada? Oke, baik. Belum ada yang hafal. Gak apa-apa, tidak untuk dihafalkan sebenarnya, tapi untuk diamalkan. Ini dia. Dari pendapat ahli Ari Murti, kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berasas, berjiwa, dan beramal Pancasila. Kemudian yang berikutnya Wahyo Sumijo mengatakan kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan modern yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Terakhir, kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang melayani kebutuhan rakyat, yang beretika, berintegritas, dan yang mengokohkan upaya bela negara. Bapak dan Ibu, materi pokok yang berikutnya adalah penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Ini submaterinya juga cuma satu, konsep kewaspadaan nasional. Metodenya nanti kita lakukan dengan penyajian materi, tanya jawab, dan curah pendapat. Saya pikir bicara tentang konsep dari kewaspadaan nasional, sikap nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab, serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi ancaman. Ini dalam Hanas tahun 2016. Dibangun atas dasar salah satu tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
telah kita sebutkan di awal tadi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fokus kewaspadaan nasional sepanjang sejarah selalu berubah dan bergantung dengan kondisi bangsa dan negara. Ya, Orla, tentu saja dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi. Tentu ancamannya berbeda-beda. Namun kita sebagai ASN harus mengetahui bahwasanya ada ancaman yang nyata dan tidak nyata. Seperti hoax, tidak nyata. Itu lunak, tidak ketahui. Kesalahan penggunaan teknologi informasi seperti itu. Ini yang paling bahaya Bapak dan Ibu. Ya, kalau namanya agresi militer bisa dideteksi, bisa diantisipasi dan aksi yang kita lakukan. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita bisa mendeteksi, mengantisipasi dan melakukan aksi terhadap segala macam ancaman. Bapak dan Ibu, di akhir dari pembelajaran etika dan integritas Pancasila kepemimpinan Pancasila ini kita akan melakukan evaluasi. Misalnya saya akan bertanya tentang bagaimana penerapan kepemimpinan Pancasila di tempat atau di instansi Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga akan melakukan pertanyaan apa yang disebut dengan bela negara, kaitannya dengan integritas. Kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang bisa mengilhami, menginspirasi kita sehingga kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Itu antara pertanyaan-pertanyaan dalam evaluasi yang akan saya sampaikan. Ini bocoran sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Semoga Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya lebih baik lagi. Baik Bapak dan Ibu, kiranya pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada pernyataan saya atau penyampaian saya yang kurang jelas, mungkin ucapan yang terlalu cepat. Segala yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi. Dari saya sekian, mohon maaf, selamat ibu-ibu, semoga menjadi orang yang berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.